Memori, selamat datang di podcast Jejak Memori. Tempat di mana kisah inspiratif bertemu dengan motivasi. Di sini kita akan menggali cerita perjalanan, tantangan, dan keberhasilan dalam mencapai prestasi. Aku Intan dan aku yang bakalan nemenin kalian di podcast Jejak Memori kali ini. Dan pastinya aku gak bakalan sendiri dong. Of course aku bakalan ditemenin sama sosok yang kalau pencapaiannya disebutin satu-satu kayaknya gak bakalan cukup satu episode deh. Beliau adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang juga merupakan founder dari Halsey Hijab dan juga first runner up mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Komputer dan juga merupakan dan sempat berpartisipasi dalam program Women at Dior. Nah, keren banget kan? Gokil. Kira-kira siapa nih? Oke, langsung aja kita sambut, yaitu Kak Nikma. Halo Kak Nikma. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini Kak Nikma? Alhamdulillah luar biasa, baik banget pastinya. Kamu gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Mungkin Kak, dari Kak Nikma sendiri boleh dong Kak ceritain sedikit tentang Kakak dan juga tentang kesibukan Kakak akhir-akhir ini. Kira-kira lagi sibuk ngapain aja sih Kak? Oke, mungkin aku kenalan dulu kali ya sedikit. Boleh. Oke, halo teman-teman, ini apa namanya tadi, Jejak Memori ya? Iya, Jejak Memori. Ya, halo teman-teman Jejak Memori, kenalin nama aku Nikmah Syafa Adini. Kalau misalnya teman-teman panggil aku secara singkat, panggil aja Nikmah. Aku salah satu mahasiswa semester 6 teman-teman yang saat ini lagi magang di salah satu startup atau company di Surabaya gitu. Jadi tadi tuh baru banget, kemarin tuh baru banget sampai dari Surabaya terus ke Malang kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya untuk di startup aku saat ini, aku sebagai product manager, biasanya yang ngarahin developer, terus juga UX designer ataupun QA quality assurance untuk mempunyai suatu gagasan produk baru gitulah. Gitu. Wah, keren banget, produktif banget ya. Mantap. Nah, kira-kira nih Kak Nikmah, denger nih ya. Sebelumnya aku mau ngucapin congrats dulu karena Kak Nikmah baru aja diterima di program exchange ke Malaysia dan juga brand hijab Kakak nih bisa terpilih untuk Sandi Nation 5.0. Wah, itu keren banget sih Kak. Brand kampus tapi impactnya udah internasional. Wah, mungkin nanti aku bisa tanya-tanya lah tipsnya ke Kakak. Keren banget Kak. Boleh, tapi kita sambil sharing aja kali ya. Soalnya aku juga nggak yang expert banget gitu. Jadi sama-sama belajar. Wah. Oh ya Kak, tadi kan udah disebutin ya sama Kakak kesibukan Kakak akhir-akhir ini. Nah, dengan kesibukan yang begitu banyaknya, Kakak pernah gak sih kayak ngerasa burnout gitu Kak? Kayak udah full energi tapi tetap aja ngerasa kayak capek. Terus juga gimana nih kayak ketimpangan gitu. Oke. Burnout. Sebenarnya kata-kata burnout itu emang lagi tren banget ya, lagi viral banget sekarang. Tapi aku nggak mau menormalisasikan burnout ataupun stres gitu ya di kalangan saat ini, karena takutnya kata-kata atau istilah tersebut itu malah menjerumuskan ke hal yang negatif gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kata-katanya aku ganti gitu ya, lebih ke capek kali ya. Capek atau lagi pusing gitu, itu pastinya pernah banget. Jadi waktu pas aku itu saat-saat menjalani kehektikan, misalnya kan aku ada brand hijab ini ya, ada brand hijab, terus aku tuh juga ngehandle beberapa project lomba gitu. Nah pada saat itu karena mungkin base aku tuh bukan anak akuntansi atau yang jago di bidang keuangan, nah akhirnya aku tuh ngerasa kayak aduh gimana nih caranya bisa menghandle keuangan di saat aku tuh ngerasa itu tuh bukan passion aku gitu loh. Terus abis itu di situ akhirnya aku tuh beneran yang cerita gitu lah ke orang tua aku, ke keluarga aku, kalau misalnya ini loh hal yang lagi aku pusingin saat ini. Karena menurut aku tuh struggle banget, entah itu di bidang bisnis ataupun project lomba, karena kan project yang aku bawa ini terkait di bidang bisnis plan ya gitu. Jadi gak jauh-jauh dari masalah finansial ataupun keuangan kayak gitu. Jadi salah satu hal yang menurut aku itu luar biasa sulitnya dan aku harus ngehandle itu, dan ngebuat aku tuh lumayan
pusing lah gitu. Akhirnya aku cerita di situ aku dapat solusi dari orang tuaku, coba deh belajar dari salah satu temennya kakak aku kayak gitu. Terus akhirnya aku minta tolong ke temannya kakakku ini buat jadi mentor aku gitu. Terus akhirnya di situ mungkin jadi apa ya, jadi ngerasa oh ini adalah salah satu pencerahan gitu untuk aku, karena beliau ini beneran ngebantu aku banget dan ngebimbing aku banget, ngementorin terkait di bidang financial itu sendiri. Nah akhirnya aku diajarin tuh cara bikin financial plan yang bagus, terus juga cash flow yang oke. Dan dari situ aku akhirnya belajar banyak. Terus akhirnya lama-kelamaan udah mulai terbiasa gitu ya dengan perhitungan perbalansan keuangan itu. Terus alhamdulillahnya ternyata terselesaikan gitu ya. Jadi setiap permasalahan atau kendala yang mungkin memang terjadi gitu, ternyata ada solusinya aja gitu. Kalau misalnya emang kita tuh mau mencari tahu solusinya gitu. Udah sih itu paling burnout. Terus kalau misalnya yang lain-lainnya lebih ke capek gitu. Jadi pernah waktu itu dalam 1 minggu itu aku pernah megang 3 acara buat jadi MC. Terus abis itu aku juga ngisi materi. Dan kalau misalnya ngisi materi itu kan harus bikin PowerPoint gitu ya. Terus juga kita tuh harus paham betul lah sama materi yang mau kita sampaikan. Dan pada saat itu aku tuh mau launching produk hijab baru gitu. Jadi wow, dalam waktu 1 minggu tuh kenapa kayak dar banget gitu. Terus akhirnya udah. Dan ya walaupun agak sedih, agak nangis gitu ya, cuman masih bisa lah terselesaikan gitu. Keren. Produktif banget berarti ya Kak. Nah, tadi kan Kakak Nikma ini udah nyebutin ya kalau misalkan Kakak sering kayak ngerasa capek, terus juga kadang-kala nih project, terus juga job itu datengnya barengan. Nah, kira-kira dari Kakak sendiri gimana sih cara ngatasin supaya meskipun tabrakan gitu kayak dar tapi biar tetap bisa jalan semua tanpa Kak Nikmanya tuh juga tumbang gitu. Oke, menurut aku salah satu hal yang paling penting itu adalah time management gitu. Time management itu adalah salah satu hal yang harus beneran kita bisa kendalikan gitu. Jadi aku tuh punya salah satu teknik yang mungkin aku sempat spill juga waktu itu aku jadi pemateri di acaranya BEM Philcom. Di situ aku ngasih tahu ke mereka tips and trick terkait dengan time blocking. Mungkin kamu tahu ya terkait dengan time blocking itu sendiri. Pernah nyoba nggak? Belum sih Kak, belum sempet nyoba. Tapi kalau misalkan denger, aku udah pernah denger. Pernah denger kan? Iya. Nah ya itu. Jadi time blocking di sini itu kegiatan yang mana aku lakuin dari hari Senin sampai hari Minggu. Dari pagi, dari jam 5 subuh sampai aku tidur, itu beneran aku tata terstruktur mungkin kayak gitu. Misal dari jam 5 pagi sampai jam 6 di situ aku baca buku, terus abis itu jalan aktivitas ibadah dan segala macemnya. Terus jam 6 sampai jam 7 aku lanjut siap-siap karena kan aku juga harus ke kantor gitu ya. Terus abis itu jam 7 sampai jam 8 bisa aku pergi ke kantor. Dan dari situ jam 8 sampai jam 5 aku beraktivitas di kantor gitu ya. Dan setelah pulang aku ada meeting dan lain-lain, itu aku beneran schedule seruntut mungkin per jamnya gitu. Dan jangan lupa buat masukin jam istirahat juga gitu. Jadi time blocking itu adalah salah satu sistem yang mana ngebuat kita itu lebih produktif dengan cara yang lebih terstruktur karena kita tuh tahu gitu loh jam-jamnya berapa aja kayak gitu. Wah, menarik banget sih Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, dari tadi kan Kakak menyinggung tentang time blocking. Nah, untuk Kakak sendiri itu udah menerapkan time blocking ini tuh dari kapan Kak? Time blocking itu aku terapin dari semester 3 kalau nggak salah. Dari semester 3. Di situ aku terapin sampai saat ini gitu. Kalau misalkan Kakak sendiri belajar time blocking ini tuh dari siapa? Apakah mungkin ada tokoh inspiratif di balik Kakak menerapkan time blocking ini? Waktu itu aku mempelajari ini dari Maudy Ayunda. Kamu tahu Maudy Ayunda? Tahu. Itu. Jadi Maudy Ayunda itu kan punya beberapa episode tentang self improvement ya. Nah di situ beliau itu ada ngejelasin terkait dengan metode time blocking itu sendiri kayak gitu. Terus akhirnya aku cobain tuh waktu dari semester 3 aku cobain time blocking dan ternyata emang manjur banget untuk waktu-waktu
produktivitas aku gitu ya. Walaupun mungkin ada yang sempat mention kayaknya kamu terlalu over produktif gitu. Cuman iya juga sih bisa dibilang kayak gitu karena apa ya? Aku tuh ngerasa nggak tau ya, ini mungkin relate juga sama kamu yang emang anak organisasi gitu kali ya. Jadi aku tuh pernah di fase dimana aku lagi luang gitu kan, aku lagi luang terus habis itu aku tuh ngerasa kok aku nggak ngapa-ngapain jadi stres ya, aku jadi kayak pusing ya, kayak apa nih yang harus aku lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak ada kegiatan, aku harus cari kegiatan gitu loh supaya aku nggak gabut kayak gitu. Kata ini relate nggak sih? Relate ya kan? bener-bener. Dengan adanya time blocking ini juga bisa bikin kita tuh kegiatannya lebih terstruktur. Terus juga kita nggak banyak buang-buang waktu. Kalau misalkan kita lagi bersantai, kita juga udah tahu nih kalau misalkan di jam-jam segini kita harus ngapain aja. Dan ini juga tips yang mungkin sahabat Mori bisa terapkan di kehidupan sahabat Mori semua gitu. Oke nih Kak, tadi kan pembahasan sedikitnya itu menarik banget. Mungkin sekarang kita bisa throwback dulu nih ke masa kakak SMA. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari Kak Rima ini sendiri dulu semasa SMA itu tipe siswa yang belajarnya itu apakah aktif banget atau mungkin kakak lebih santai aja gitu? Oke. Waktu aku SMA ya, jadi ini fun fact banget. Aku waktu SMA itu bener-bener no organisasi sama sekali gitu. Dulu aku tuh waktu SMP dan SMA aku tuh pengen ikutan organisasi tapi lebih banyak ketolaknya. Dulu aku waktu SMP nih pengen daftar ekstrakurikuler, tahu nggak sih yang ensemble, yang tahu. Apa sih yang drum terus juga gitu-gitulah. Nah aku pengen daftar itu, ketolak. Terus abis itu aku coba lagi, akhirnya bisa, cuman kayaknya nggak jadi anggota tetap gitu loh. Terus abis itu aku mau coba lagi OSIS, nggak keterima kayak gitu. Akhirnya ya udah nih, kayaknya emang aku tuh nggak bisa deh di ekstrakurikuler ataupun organisasi, kayaknya tuh apa ya, aku udah minder duluan gitu kan karena ketolak-tolak gitu. Abis itu akhirnya di SMA ternyata sama gitu. Jadi orang-orang yang terpilih menjadi anggota OSIS ataupun anggota ekstrakurikuler, mereka itu adalah orang-orang yang emang udah berpengalaman sebelumnya gitu. Meanwhile aku di situ belum ada pengalaman organisasi sama sekali. Akhirnya ya udah tuh, di situ akhirnya aku nggak ikut lagi organisasi sama sekali. Tapi ada salah satu pembina di sekolah di situ dulu, aku tuh diamanahin jadi anggota rohis gitu ya. Aku tuh bingung sebenarnya, kayak kenapa ya aku bisa dipilih menjadi salah satu anggota rohis gitu. Ini masih anggota gitu kan, karena aku tuh dulu ngerasa kayaknya aku bukan rohis banget gitu kan. Terus habis itu ya udah aku dipilih jadi anggota rohis. Dan di tahun selanjutnya aku diamanahin lagi jadi ketua rohis gitu. Terus udah tuh sebenarnya aku tuh nggak mau kan, karena aduh nanti orang-orang ngeliat aku kayak Islami banget gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman aku takutnya jadi pembeda atau ada gap gitu loh antara orang lain dan aku gitu, karena mungkin ada salah satu status itu kali ya gitu. Terus habis itu ya udah, akhirnya aku coba dulu deh. Ya udah aku cobain si ketua rohis ini. Terus ada salah satu momen di mana aku tuh harus bisa ngomong di depan umum gitu. Nah, karena mungkin aku itu dulu gak pernah aktif di organisasi ataupun di kepanitiaan, aku tuh ngomong di depan umum beneran susah banget gitu, yang kayak kenapa struggle banget. Mau aku ngeluarin kata ABC aja tuh gemeternya tuh beneran gak main gitu loh. Nah, karena jadi ketua rohis itu harus bisa ngomong kan ya, harus bisa ngedelegasiin visi misi, terus juga harus bisa ngasih tahu lah ke anggota-anggotanya. Mau gak mau aku harus bisa ngomong gitu. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan seminggu 2 minggu itu aku beneran gugup. Terus abis itu aku mules tiap aku ngomong. Terus juga aku tuh pernah yang sampai muntah-muntah karena aku harus ngomong di apa ya, open public space gitu loh. Jadi kayak ada kali 100 orang di situ. Nah, aku di situ muntah-muntah. Aku beneran yang tegang banget. Terus ya udah akhirnya lama kelamaan mulai terbiasa.
Terus aku di situ tuh nyobain kegiatan, kamu tahu nggak sih model United Nation MUN? Oh, Itu iya, tahu, ya kan iya. itu. Nah di situ kan harus ngomong pakai bahasa Inggris kan. Nah udah mah ngomong pakai bahasa Inggris dan harus bisa public speaking gitu. Tapi aku kayak menarik nih kayaknya nih buat dicoba gitu kan. Terus habis itu ya udah aku di situ cobain buat ikutan MUN itu. Masih sama ternyata tuh kegugupan aku atau cara aku tuh public speaking beneran masih belum bisa tersolve gitu loh, masih aja ada kendalanya gitu. Sama akhirnya aku mengulangi hal yang tadi aku sebutin tadi, aku pusing-pusing, aku mual-mual dan segala macamnya itu. Tapi lama kelamaan gitu ya, kalau misalnya udah terbiasa tuh akhirnya hilang sendiri gitu loh. Kayak gitu. Terus akhirnya aku udah ikutan itu. Terus aku coba lagi ikutan apa ya, jadi brand ambassador dan lain-lainnya. Dan akhirnya tuh keterusan sampai di perkuliahan kayak gitu. Nah terus mungkin aku juga mau flashback sedikit kali ya tentang bisnis yang Halsey Hijab itu sendiri. Jadi Halsey Hijab ini sebenarnya tuh bisnis yang aku bangun pas aku duduk di bangku kuliah, pas di semester 1 kalau nggak salah. Nah dulu waktu aku dari SD, SMP, SMA, karena mungkin aku itu tadi nggak terlalu aktif gitu ya di organisasi ataupun kepanitiaan, jadi aku tuh lebih fokusin diri aku tuh ke bidang bisnis gitu, kewirausahaan kayak gitu. Nah dulu waktu aku SD, SMP tuh aku sering jualan, tau gak sih stationery yang kayak alat tulis, buku gambar kayak gitu. Terus aku tuh pernah jualan pulsa, kuota, jadi kayak semua hal tuh aku jual gitu kan. Nah akhirnya gak tau, karena mungkin aku tuh ngerasa ini kayaknya passion aku deh gitu kan. Aku tuh suka gitu sama perdagangan gitu kan, jual beli tuh aku suka banget. Akhirnya ya udah deh, di situ aku mulai nekunin tadi bisnis Halsey Hijab itu sendiri kayak gitu. Dan fun fact-nya juga waktu aku SMA itu aku sempat stop berdagang atau berbisnis karena aku pernah ditipu, dan itu dengan jumlah yang lumayan besar gitu. Jadi mungkin apa ya, permasalahan yang aku dapetin waktu aku SMA itu bener-bener jadi pelajaran yang luar biasa sih. Akhirnya aku bisa bangun tadi bisnis Halsey Hijab itu sendiri kayak gitu. Wah, keren banget sih Kak. Keren. Nah, jadi pengalaman Kakak untuk jadi anggota dari Rohis ini sendiri juga kayak jadi titik balik Kakak buat akhirnya aktif sampai sekarang. Betul. Mungkin kalau misalnya dulu aku nggak ditarik jadi anggota Rohis, aku mungkin masih males-malesan kali ya ikut dan ngerasa nggak percaya diri karena aku ngerasa nggak mampu aja gitu loh, dan nggak ada yang mau nerima aku deh kayaknya kayak gitu dulu. Bener sih Kak, emang pengalaman tuh nggak bisa bohong ya. Walaupun Kakak mungkin dulu waktu SMA belum ada pengalaman organisasi, tapi mencoba gabung Rohis, terus jadi ketua Rohis, dan akhirnya sampai sekarang Kakak udah bisa jadi public speaker dan juga bisa jadi pebisnis ya. Udah bisa menginspirasi teman-teman di UB gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku bakalan nanya nih Kak, kita bakalan masuk ke perjuangan Kakak waktu masuk perkuliahan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, untuk persiapan Kakak sendiri waktu masuk kuliah tuh gimana sih Kak? Ngapain aja gitu? Oke. Waktu aku jadi maba, waktu pertama kali maba itu semester 1, di situ aku masih belum ada planning sama sekali sih, masih yang abu-abu banget gitu. Aku harus apa tuh aku masih bingung banget. Akhirnya aku tuh di situ dulu nyoba kepanitiaan inaugurasi fakultas. Nah di situ aku coba buat jadi ketua divisi acara gitu. Tapi pada saat itu aku akhirnya kepilihnya jadi wakadifnya gitu. Nah terus abis itu dari situ aku ngerasa kayak oh ternyata seru ya kepanitiaan di fakultas gitu. Terus dari situ aku coba buat bikin roadmap perkuliahan, karena pada saat semester 1 itu aku ngerasa masih abu-abu banget, aku masih bingung ini aku harus apa, dan aku masih coba-coba doang. Akhirnya aku coba yang beneran bikin roadmap yang spesifik dan detail, nih semester 2 aku harus apa, semester 3 harus apa, 4, 5, 6 aku harus apa, kayak gitu. Nah udah tuh seiring berjalannya waktu aku coba bikin, aku beneran nulis di kertas gitu lah roadmap, dan aku tempel di
kamar aku gitu. Jadi di kamar aku tuh beneran ada banyak tulisan, ada roadmap, terus habis itu ada, tau gak sih yang kayak impian-impian, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi kayak, aku beneran tempel. Jadi setelah aku bangun tidur tuh aku bisa ngeliat, oh aku harus jadi ini nih, kayak gitu. Jadi beneran akhirnya tuh di bawah alam sadar aku tuh beneran tertanam hal itu. Terus dari adanya planning dan juga afirmasi positif tadi kali ya, setelah semester 2 aku mulai berambisi buat aktif, buat ikut-ikutan organisasi, kepanitiaan, terus juga pengen banget ikut exchange waktu itu. Terus masih juga ngelanjutin bisnis aku juga yang Halsey Hijab itu tadi. Dan udah sih planning aku itu, dan sampai sekarang alhamdulillahnya semuanya sedikit demi sedikit gitu ya, udah bisa ke checklist gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, berarti untuk roadmapnya sendiri ini udah kayak study plan gitu ya? Iya, mirip-mirip. Bener. Aku tuh beneran yang nge-spesifikin dari semester 2. Jadi waktu semester 2 aku nulis, aku pengen jadi MC di kampus. Terus habis itu aku pengen ikutan BEM. Aku pengen nyoba Mawapres. Waktu itu kan masih udah bisa ya, semester 2 semester 3 tuh udah bisa kalau nggak salah. Nah, aku tuh beneran tulis di situ planningnya. Terus semester 3 aku mau ngapa-ngapain, semester 4 mau ngapain, kayak gitu. Jadi jelas gitu loh arahnya tuh mau kemana, kayak gitu. Berarti emang udah direncanain ya Kak? Aku rencanain. Spesifik mungkin, jadi di semester ini mau ngerjain ini, semester 2 mau ikut ini. Jadi pantesan tertata banget. Sebenarnya kalau misalnya dibilang tertata tuh enggak juga, karena ada beberapa wishlist atau to-do list tuh yang akhirnya apa ya, aku ngerasa kayak ini kayaknya bukan ranah aku deh gitu, jadi aku skip kayak gitu. Jadi yang aku jalanin, to-do list yang aku jalanin tuh yang memang aku ngerasa aku ada kemungkinan bisa masuk ke situ kayak gitu, bisa mencapai hal itu kayak gitu. Berarti seiring berjalannya waktu juga kakak mengeliminasi lah mana yang sekiranya udah realistis enggak, gitu ya, loh. Bener. Karena apa ya, kita tuh kan, aku pernah dikasih motivasi gitu sama orang tua aku, mimpi aja setinggi-tingginya gitu. Tulis apa yang mau kamu capai, sekalipun itu sulit, gak apa-apa, tulis dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya seiring berjalannya waktu kamu ngerasa nggak mampu ataupun mampu, ya udah gitu, dievaluasi dan juga dijadiin pembelajaran aja buat hal itu, kayak gitu. Bener. Setuju. Nah tapi Kak, ini kan kita udah ngebahas waktu kakak udah masuk kuliah nih. Nah sebelumnya aku mau tanya dong, kakak dulu waktu masuk ke UB ini itu masuk jalur apa? Nah, aku waktu itu masuk jalur mandiri yang pas akhir-akhir banget, kayak gitu. Tapi emang UB nih impian kakak atau gimana? Iya. Jadi gini, ini mungkin sut aja. Orang tua aku tuh taunya aku tuh pengen UI. Tapi tuh aku nggak pernah bilang. Aku tuh gini kan, oke lah, emang pilihan satu aku tuh UI, pilihan kedua aku tuh UB. Tapi tuh di dalam lubuk hati aku yang paling dalam tuh aku pengennya UB. Karena apa? Karena aku tuh pengen nyobain ngerantau gitu. Kayaknya seru deh kalau misalnya ngerantau, bisa coba explore hal-hal baru gitu kan. Terus ya udah, aku tuh tiap berdoa bukan UI yang aku doain tapi UB. Terus akhirnya ya udah, emang Allah tuh tahu juga ya hambanya tuh pengen apa, dan Allah juga mungkin tahu kalau misalnya aku tuh di UB, aku tuh mungkin bisa banyak belajar gitu kan di situ gitu. Oke. Bener banget sih Kak. Emang yang namanya impian, kalau misalkan kita udah berusaha dan kita doain, pasti ada kemungkinan banget buat kita capai. Dan juga kalau misalkan dari kakak sendiri nih, kan UB ini emang impian kakak. Nah tapi apakah impian kakak juga masuk ke Filkom? Nah, aku masuk ke Filkom impian gak ya? Sebenarnya tuh enggak. Dulu aku tuh pengennya apa tuh Bang, coba. Ini sebenarnya kayaknya lumayan banyak deh orang-orang yang memilih akhirnya Filkom ini pilihan kedua karena itu gitu. Apa ya? FH, FISIP, FEB, kedokteran. Dulu aku pengen kedokteran. Aku tuh dulu dari semester 1 pas apa sih, kelas 1 ya, kelas 1 SMA, aku tuh belajarnya IPA, bukan belajar MTK banget gitu. Aku tuh suka hafalan, biologi tuh kayak kok seru banget gitu kan.
Terus abis itu ya udah aku fokus sampai akhirnya di kelas 3 itu aku beneran yang ngefokusin biologi. Tapi ternyata nilai-nilai tryout aku tuh kurang memungkinkan buat aku tuh masuk ke dokteran kayak gitu. Terus disaranin ya udah coba cari alternatif lain, Filkom atau waktu itu tuh teknik industri kayak gitu. Terus akhirnya ya udah deh, aku ngerasa kayaknya yang paling aku suka dan yang kemungkinan besar aku tuh bisa explore lebih jauh itu kayaknya di Filkom. Dan aku bilang aku nggak mau yang ngoding, aku pengennya yang ya udah manajemen bisnis tapi bolehlah ada codingnya sedikit gitu. Akhirnya aku pilih sistem informasi itu. Menarik banget ya, dari FK terus turun masuk ke Filkom sistem informasi. Wah, itu lumayan jauh sih Kak. Tapi untungnya bisa survive sampai sekarang. Keren. Terus karena kakak kan masuk di Filkom ini kan bukan tujuan utama kakak ya. Nah, kira-kira ekspektasi kakak waktu pertama kali masuk kuliah tuh gimana di Filkom ini sendiri? Terus apakah ekspektasinya tuh bisa realitanya tuh apakah bisa sesuai dengan ekspektasi kakak? Oke, kalau misalnya Filkom itu sesuai sama ekspektasi aku, alhamdulillahnya sesuai gitu. Jadi waktu awal banget aku itu sebelum kuliah di situ tuh aku pengen banget ada jurusan yang bisa ngasih gambaran aku terkait di bidang digital, terus juga bisnis sama manajemen. Nah, dulu tuh aku masih bingung kan, sebenarnya ada nggak sih jurusan itu? Kalaupun ada, kayaknya nggak bisa yang spesifik gitu loh. Misalnya FEB kan pasti kan nggak jauh-jauh dari bisnis ataupun keuangan gitu. Terus kalau misalnya aku pilih teknik informatika, pasti kesana kan arahnya ke komputer kayak gitu. Terus aku kayak aduh apa ya jurusan yang emang bisa balance nih antara digital, komputer, bisnis sama manajemen. Terus akhirnya aku nemuin tadi sistem informasi dan ternyata emang sesuai sama ekspektasi aku kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu juga, karena mungkin memang passion aku tuh bukan di ngoding gitu ya, dan kalah juga ya sama otak-otak laki-laki gitu, nggak tahu kenapa mereka tuh lebih nalar gitu logiknya. Terus akhirnya ya udah nih aku menjalankan hari-hari aku sebagai mahasiswa sistem informasi dan aku enjoy sama hal itu kayak gitu. Keren banget. Tapi kamu juga nggak sih FIB kan ya tadi? Iya FIB, aku FIB. Terus nih kakak kan tadi udah ekspektasi kakak kan udah sesuai lah sama realitanya. Nah, terus kalau misalkan dari kakak sendiri ada nggak sih kayak culture shock waktu pertama kali kakak tuh masuk di Filkom? Culture shock aku waktu di Filkom ini sih ujiannya. Ujiannya tuh strict banget ya, bener-bener yang se-strict itu. Terus karena emang dosennya itu paham IT juga gitu, jadi kita tuh mahasiswa IT nih ya nggak bisa nih pinter-pinter buat kan kalau misalnya sekarang kan apa ya ada AI ataupun ChatGPT. Kalau Filkom ini beneran sulit buat bisa ngakses itu kalau misalnya lagi ujian. Dan memang nggak boleh ya teman-teman, ini nggak boleh. Tapi kita tuh mau ngegerak sedikit nih, mau kayak padahal mau nge-close doang, nggak mau ada kecenderungan buat nyontek atau apapun itu bisa apa ya ada indikasi mau menyontek kayak gitu. Beneran yang se-strict itu kayak gitu. Dan salah satu temen aku juga pernah ada yang sebenarnya tuh nggak mau nyontek atau nggak mau melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, tapi karena terindikasi menyontek itu tadi, akhirnya semua mata kuliahnya nilainya kayak gitu. Dan itu beneran menurut aku tuh wow, sangat culture shock banget gitu di aku. Dan itu beneran yang satu semester gitu loh yang langsung semua gitu. Oh, berarti satu semester langsung? Iya, jadi bukan yang satu mata kuliah ini itu enggak. Jadi beneran yang satu semester semua kayak gitu. Itu beneran sih, itu wow banget ya. Iya ngagetin sih Kak, aku juga kaget banget. Tapi bagus sih kalau misalnya kayak gitu, menurut aku akhirnya ya udah mahasiswa tuh beneran mau belajar gitu loh. Terus juga tadi mungkin ujiannya, kalau misalnya tugas tuh dosen juga lumayan paham gitu kan, nih mahasiswa nih mana nih yang copy paste AI, terus juga yang nyalin tugas temannya tuh kelihatan gitu loh. Dan akhirnya dari situ tuh kita tuh nggak ada yang
berani buat ngelakuin hal-hal kayak gitu gitu. Seru-seru tapi seru ya Kak. Challenging banget sih. Ya, benar. Oke, tadi kan kita udah ngebahas sedikit nih Kak tentang perjuangan masuk ke UB-nya, terus juga perjalanan Kakak waktu SMA, waktu awal mula banget untuk aktif. Nah, kira-kira dari Kakak sendiri tuh untuk aktif di lomba, terus juga di organisasi itu selain waktu SMA itu mulainya kapan lagi? Oke. Ini berarti ini ya, waktu aku memulai aku coba ikut lomba gitu ya. Lomba atau organisasi? Lomba dulu. Oke. Waktu awal aku ikutan lomba itu pas di, aku lupa, semester 2 kalau nggak salah waktu itu. Ya, semester 2 waktu itu. Oh enggak, semester 3. Semester 3 pas itu tuh aku masih ikutan BEM, terus emang belum fokus ke lomba gitu ya, dan akhirnya temen aku itu ada yang ngajak aku buat ikutan, ayo nih lomba Forsi waktu itu. Terus aku coba buat ikut lomba itu tadi, Forsi itu tadi. Terus di situ karena memang tim aku nih lumayan jago gitu ya, dan aku tuh belum ada pengalaman lomba sama sekali di bidang bisnis plan pada saat itu, akhirnya lebih banyak temen aku sih yang berkontribusi. Tapi di situ akhirnya aku banyak belajar juga dari situ. Ternyata kayak gini ya kalau misalnya mau menang-menang lomba kayak gitu. Dan setelah itu aku coba buat ikutan lomba tapi tanpa temen aku yang emang udah jago. Aku pengen tahu nih sebenarnya nih aku bisa nggak ya ngerjain ini gitu kan. Terus akhirnya di situ pada saat aku ikutan lomba yang pertama kali tanpa temen aku yang OP ini kalah. Terus ya udah nih, oh berarti kayaknya aku emang gak jago ya lomba gitu kan. Terus akhirnya aku coba lagi gitu kan. Aku coba lagi, kira-kira apa sih yang salah, kira-kira apa sih yang kurang dari situ. Nah terus aku coba masukin proposal, gak masuk lagi gitu. Jadi gagal. Nah akhirnya aku coba nyari mentor di situ kakak tingkat. Terus aku coba tanya-tanya, ini gimana, yang bagusnya kayak gimana, kalau misalnya isi proposal tuh bagusnya kayak gimana sih gitu-gitu. Terus akhirnya di review dan lumayan banyak revisinya. Terus ternyata aku tuh tahu triksnya gitu, gimana sih caranya akhirnya tuh juri tuh bisa ngelirik proposal dan bener aja masuk final kayak gitu. Terus masuk final, tapi karena aku itu belum terlalu bisa presentasi ataupun pitching yang formal kayak gitu, akhirnya belum masuk, belum menang kayak gitu. Terus aku coba lagi dan aku belajar, bukan cuma belajar tentang proposalnya aja, tapi belajar caranya pitching ataupun presentasi kayak gitu. Nah akhirnya di situ aku setiap hari tuh aku coba belajar pitching, aku coba latihan di depan kaca. Terus udah deh, setelah itu aku nyoba dan alhamdulillahnya dapat juara 3 pada saat itu kayak gitu. Udah sih, jadi beneran ada ini ya ternyata ya, step by stepnya. Jadi gagal terus habis itu alhamdulillahnya dapet gitu. Walaupun emang belum 1 pada saat itu, masih 3, tapi udah ada sesuatu kebanggaan sendiri kayak akhirnya bisa gitu. Udah dapat pencapaiannya nih dari proses-proses yang udah kita lewati gitu ya Kak. Betul. Keren. Nah kalau misalkan lomba Forsi ini berarti lomba pertama yang Kakak ikutin dari semasa SMA atau? Betul, iya. Forsi itu salah satu lomba yang aku ikutin yang berkelompok, yang tim itu Forsi ini. Tapi kalau misalkan lomba individu itu juga Kakak pertama kalinya ikut? Lomba individu waktu itu SMA aku pernah, cuman bukan yang nasional. Jadi masih lingkupnya tuh SMA aja kayak gitu. Menarik. Berarti ya memang semuanya ada step by stepnya sih Bener. Kak. Dan menurut aku ya luar biasa banget sih orang-orang yang memang pejuang lomba, karena mereka tuh ambisinya pasti nggak main-main gitu loh. Kayak aku nyoba sekali terus gagal tuh rasanya kayak udah mau nyerah gitu loh. Nah aku tuh ngelihat orang-orang yang memang mereka itu suka lomba dan juga antusiasnya di bidang itu, beneran wah keren banget ya, ternyata mereka tuh
jiwa bantingnya tuh luar biasa banget gitu. Oke, tadi kan kakak udah cerita nih tentang perjalanan kakak ikut lomba-lomba. Mulai dari pertama kali ikut lomba berkelompok yaitu 4P waktu semester 3 ya kak? Semester 3 benar. Waktu semester 3. Terus juga tadi kakak sempat nyinggung nih mengenai organisasi. Betul. Nah kakak kan waktu SMA tuh aktifnya di organisasi Rohis, jadi ketuanya juga ya buat pertama kali ikut organisasi. Nah untuk waktu kuliah sendiri kakak tuh ikut organisasi apa nih kak? Oke. Waktu aku itu di perkuliahan, aku itu ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa yang di fakultas itu. Iya. Terus di situ aku aktifnya tuh di divisi atau Kementerian Sosling, Sosial Lingkungan gitu. Jadi lebih ke pengabdian masyarakat dan juga lingkungan. Nah, terus abis itu di situ aku lebih aktif ke kepanitiaan sih daripada organisasi. Jadi aku lebih memperbanyak kepanitiaan. Dan untuk saat ini aku itu fokusnya ke komunitas. Jadi kan kalau misalnya di Filkom itu ada beberapa komunitas yang memang fokusnya tuh di jurusan. Jadi kayak apa ya? Misalnya IT ada BCC ataupun Rayon kayak gitu. Terus aku ikut Rayon sama Deaf Girls itu tadi. Kalau Deaf Girls itu fokusnya ke perempuan. Jadi komunitas perempuan yang suka di bidang IT kayak gitu. Nah, kakak kan ikut banyak kegiatan nih kak. Udah ikut organisasi, terus juga banyak ikut kepanitiaan dan bahkan ikut komunitas juga. Nah, kalau misalkan menurut kakak sendiri, kira-kira lebih banyak plusnya atau minusnya nih kak dengan banyaknya kegiatan itu? Kalau menurut aku banyak plusnya. Tapi kalau misalnya mau ikutan organisasi atau komunitas ataupun kepanitiaan, menurut aku salah satu hal yang paling penting itu adalah tujuan kita tuh mau ikut itu apa sih gitu. Karena kalau misalnya kita tuh nggak tahu tujuan kita tuh mau ikut itu karena apa, kita bakalan bisa demotivasi seketika gitu. Dan kemungkinan besar ketika kita menjalankannya itu bakalan kerasa lebih berat dan nggak enjoy gitu buat ngejalaninnya. Nah, waktu itu karena aku itu ikut beberapa organisasi dan juga komunitas ataupun kepanitiaan, ada salah satu yang aku ikut karena aku pengen ikut barengan sama temen aku kayak gitu. Dan di situ adalah aku ngerasa kayak ini sebenarnya tuh bukan apa yang aku mau gitu. Jadi penting banget ya tahu sama tujuan dan juga visi misi kenapa kita tuh mau ikutan organisasi ataupun kepanitiaan, nggak cuman ikut-ikutan kayak gitu. Karena beneran kerasa banget beratnya dan jadi lebih kerasa capeknya gitu. Misalnya ada kegiatan rapat ataupun bonding, kayak aduh males gitu. Cuman kan udah ini ya tanggung jawab kita juga buat harus aktif dan juga berkontribusi, jadi mau nggak mau ikut, tapi agak ngerasa berat hati gitu, nggak tahu ya, itu nggak boleh banget sih. Terus kan tadi kak Nikma udah nyinggung nih kalau misalkan kita mau ikut organisasi atau kepanitiaan, lebih baik tuh yang sesuai dengan passion kita gitu. Betul. Biar nantinya kita nggak demotivasi. Nah kalau misalkan dari kak Nikma sendiri mungkin ada tips atau strategi nggak biar teman-teman tuh nggak mengalami hal yang udah kakak alami, misalnya kayak tips biar milih sesuatu yang sesuai dengan passion kita gitu. Kalau waktu aku milih organisasi itu waktu aku BEM aja ya, misalnya contoh aku tuh kan aku ngerasa aku tuh suka sama hal-hal yang berbau kemasyarakatan atau lingkungan kayak gitu. Aku tuh suka ngobrol atau aku suka explore di hal-hal yang baru, apalagi ke masyarakat langsung kayak gitu. Nah, makanya pada saat itu aku coba masuknya tuh ke Sosling. Dan salah satu strategi yang memang aku itu pegang gitu ya ketika aku itu mau memilih organisasi ataupun kepanitiaan dan juga komunitas, ya tadi tahu passion dan juga harus tahu lingkungan. Jadi ketika kita tuh tahu lingkungan organisasi ini seperti apa, kita tuh bakalan bisa lebih produktif dan juga efisien ketika kita tuh ada dalam situ gitu. Jadi kalau misalnya memang kita tuh tahu nih organisasi agak red flag atau misalnya secara struktur ini kurang bagus, ya udah nggak usah dilanjutin. Even itu divisinya tuh yang mau kita tuju, kalau misalnya organisasi atau lingkungannya tuh nggak bagus, kita nggak bakalan bisa bertumbuh di sana. Kayak gitu. Bener-bener, berarti mungkin kalau misalkan tips dari kakak nih, yang pertama harus kenali passion kita sendiri dulu ya. Kita juga harus mengenali nih kira-kira diri kita itu passionnya seperti apa, dan juga kita tuh lebih suka yang seperti apa, dan juga kita juga nggak boleh mengesampingkan lingkungan dari organisasi itu sendiri. Kayak misalkan
lingkungannya mungkin kurang sehat atau mungkin strukturnya kurang oke, ya udah lebih baik kita jauhin aja gitu ya Kak. Bener, takutnya malah jadi toksik ketika Iya, kita ada di bener. lingkungan itu kayak gitu. Benar. Nah, terus kalau misalkan kita mau lanjut ke bagian selanjutnya nih Kak, mungkin kalau misalkan dari international vibe sendiri, nah Kak Nikma ini kan pernah ikut volunteer atau student exchange ya. Nah, itu semua fully funded Kak? Oke. Yang waktu itu aku pernah student exchange ke USA, ke Amerika, itu alhamdulillahnya fully funded gitu, jadi didanai penuh sama pemerintah Amerika, yaitu Lincolns, yang presidennya itu Presiden Lincoln, dan di situ aku terpilih jadi salah satu delegasi bareng sama teman aku Elfra itu. Terus kita diterbangkan pada bulan Juni waktu itu. Itu di tahun berapa Kak? Tahun lalu 2024 kemarin. Baru banget Baru ya. banget. Baru banget. Nah, di sana seleksinya kayak gimana Kak? Terus di sana Kakak ngapain aja? Oke. Kalau untuk seleksinya waktu itu dimulai dari kita tuh bikin esai, proyekan kira-kira kita nih mau bawain apa sih ke sana gitu. Apa sih hal yang bisa memberikan impact atau kita tuh kasih impact ke lembaga tersebut gitu. Karena memang Lincolns ini fokusnya tuh di bidang human trafficking atau perbudakan modern, karena kan di Amerika tuh lumayan banyak ya hal-hal yang kontroversial terkait di bidang itu. Jadi mereka tuh pengen dapat insight baru dari orang-orang di berbagai macam negara kayak gitu. Nah, akhirnya di situ aku bawain salah satu website, dan websitenya ini fokusnya tentang human trafficking tadi atau perbudakan anak ataupun perbudakan perempuan gitu. Nah, akhirnya masuk nih esai, terus diseleksi esainya dan dapat pengumuman kalau misalnya lolos ke tahap selanjutnya. Terus akhirnya ke tahap selanjutnya ini lebih ke interview, tapi interviewnya bukan interview lembaga, lebih ke interview visa. Di situ adalah salah satu hal yang paling challenging banget ya, karena interview visa Amerika itu salah satu negara yang paling susah tembus gitu. Nah, karena apa? Karena ketika kita itu mau ngajuin interview visa ke Amerika, kita tuh harus punya pegangan uang ratusan juta, kayak gitu. Meanwhile, karena aku sama temen aku ini masih mahasiswa gitu ya, kita tuh juga belum punya penghasilan. Akhirnya kita coba ngajuin pakai LOE yang mereka udah kasih ke kita gitu. Terus akhirnya kita coba nih buat ngajuin visa. Kita interviewnya di Embassy Surabaya pada saat itu. Terus akhirnya interview ini seperti biasa, ditanyain kamu mau ngapain ke Amerika, terus juga nanti didanai sama siapa, karena mereka takut nanti adanya gelandangan atau orang-orang yang homeless gitu ketika nanti sampai di Amerika gitu. Terus akhirnya pada saat itu karena mungkin saat sesi interview kita juga enjoy dan jawabnya juga memang udah ada sesuai sama data yang ada gitu ya, alhamdulillahnya dapat offering atau ya udah kamu lolos gitu. Dan akhirnya kita berangkat di tanggal 30 Juni kalau nggak salah, dan kita di sana selama 10 hari. Di sana selama 10 hari ngapain aja? Kita di sana belajar kayak kuliah gitu terkait di tadi perbudakan modern atau human trafficking itu kayak gitu. Dan di akhir kita ada presentasi project yang udah kita ajuin. Wah, inspiratif banget sih Kak. Nah, tadi kan Kakak juga sempet nyinggung ya kalau misalkan Kakak sama teman Kakak. Nah, kira-kira itu teman Kakak dari UB juga atau? Betul, dari UB Philcom. Dia ini bawain project lagu. Jadi lagu yang emang bisa memberikan kesan positif ke orang-orang yang sedang ada di fase itu. Akhirnya dia ngebawain lagu itu, dan mungkin juri atau orang-orang di lembaga itu suka gitu ya sama lagunya. Terus akhirnya udahlah langsung lolos juga sama lagunya. Oh, berarti itu bukan per tim gitu ya Pak? Iya, individu. Jadi individu ngerjain proyekan itu kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan study exchange kayak gitu tuh ada mentornya nggak sih Kak? Mentor yang mendampingi gitu? Pada saat itu mentor kita itu adalah awardee yang sebelumnya gitu. Jadi delegasi yang tahun lalu kita jadiin mentor, terus kita coba tanya-tanya kira-kira gimana sih proses seleksinya, terus juga pembuatan esainya ataupun interviewnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi mentornya dari situ. Wah, keren. Jadi yang udah berpengalaman terus mengajarkan ke adik-adiknya ya. Betul. Yang baru lolos. Oke. Iya. Berarti nanti Kakak juga bakalan ngajarin teman-teman. Waktu itu ada sih salah satu anak yang mau buat ini student exchange yang kemarin itu, terus udah sempet nanya-nanya juga di
seleksinya dan masih tahap proses ini sih sekarang seleksi. Jadi belum tahu, semoga aja ya lolos ya. Amin, semoga lolos biar ada yang meneruskan. Oke. Oh ya Kak, tadi kan kita udah ngebahas tentang study exchange ke luar negeri. Nah, kalau misalkan menurut Kakak sendiri, skill bahasa Inggris tuh penting nggak sih Kak buat ngikutin kegiatan kayak gini? Menurut aku bahasa Inggris ini salah satu bahasa yang saat ini memang sudah harus bisa kita kuasai kayaknya deh. Soalnya ketika kita itu mau mungkin nantinya ngelamar kerja atau bahkan sekarang mungkin ada organisasi yang mereka itu base-nya tuh pakai bahasa Inggris, jadi makanya mengharuskan kita untuk bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi skill bahasa Inggris ini salah satu skill yang memang harus kita pelajari gitu. Walaupun mungkin emang masih struggle misalnya di bidang speakingnya atau di listeningnya gitu, nggak apa-apa. Coba satu-satu dulu aja, karena menurut aku bahasa Inggris itu seiring berjalannya waktu, ketika kita udah coba masuk ke dalam situ, itu bakalan bisa lebih leluasa buat nguasain semua jenis skill setnya gitu kayak gitu. Jadi harus bertahap memang. Bertahap, bener-bener. Jadi awalnya misalnya kita bisa nih ngedengerin orang ngomong bahasa Inggris, tapi kita itu nggak bisa ngomong. Terus nanti lanjut lagi ke step selanjutnya, kita bisa ngomong dan kita bisa ngedengerin juga kayak gitu. Nanti masuk lagi ke readingnya gitu atau writingnya kayak gitu. Jadi step bertahap by aja. step, yang penting tetap berprogres gitu ya. Betul, gitu. Kalau misalkan dari Kakak sendiri, Kakak udah belajar bahasa Inggris tuh dari kelas berapa Kak? Aku belajar bahasa Inggris itu dari sebenarnya pas aku tuh pengen student exchange itu aku baru belajar. Jadi hamin 1 bulan di situ aku sama temen aku karena mungkin kita tuh belum terlalu fluent juga bahasa Inggrisnya, kita challenge diri kita, sekarang kita chatan pakai bahasa Inggris ya, kita ngobrol kalau ketemu kita harus pakai bahasa Inggris ya kayak gitu. Terus akhirnya kalau chatan itu kan kita ngelatih skill writing kita kan, terus kalau misalnya kita ngobrol kita ngelatih skill speaking kita gitu. Akhirnya dari situ kita mulai terbiasa dan pas interview visa itu kan pakai bahasa Inggris ya. Nah di situ kita coba tanya jawab, kayak misalnya aku jadi panelisnya, kamu jadi yang penjawabnya kayak gitu. Udah kita di situ saling lontar-lontaran pertanyaan jawaban dan alhamdulillah akhirnya bisa untuk interviewnya dulu lah gitu. Nanti kalau misalnya masalah ngomong ya adalah belakangan dulu. Kayak gitu. Karena orang-orang luar negeri di sana tuh mereka nggak yang terlalu mempedulikan grammar dan cara kita itu bicara itu nggak terlalu mereka peduliin. Yang penting nyampe sama penyampaian yang kita sampaikan, ya udah gitu loh, nggak apa-apa. Mau kita bahasa Inggrisnya juga agak ngaco juga nggak apa-apa, kita nggak ada yang ngejudge. Yang penting masih ada artinya dan bisa dipahami mereka gitu ya Kak. Nah kalau misalkan dari Kakak sendiri sama teman Kakak itu belajar sekitar berapa bulan gitu Kak? Kita itu belajar kayaknya 1-2 bulan deh. 1-2 bulan di situ kita beneran tekunin baik itu di bahasa Inggrisnya sama di materi dari nanti apa yang mau kita bawain gitu. Jadi kita beneran ngulik apa sih yang emang lagi terjadi di sana kayak gitu, sejarah-sejarahnya kenapa bisa terjadi hal tersebut kayak gitu. Berarti bener-bener mandiri ya, nggak ikut pelatihan gitu? Enggak, kita coba belajar sendiri di situ karena menurut aku ketika kita udah dapat partner buat belajar itu udah ngebantu banget sih. Kalau misalnya sendiri menurut aku kayaknya agak susah ya. Iya kan? Iya. Kayak ntar kalau misalnya demot sendiri, susah struggle sendiri gitu kan. Kalau misalnya temen ya udah bareng-bareng gitu. Iya benar. Jadi berprosesnya juga bareng, hasilnya nanti bareng juga. Bener. Oke, seru. Nah mungkin selanjutnya aku bakalan ngebahas tentang Sandi Nation 5.0. Nah mungkin Kakak bisa jelasin sedikit nih Kak, apa sih Sandi Nation 5.0 itu? Oke. Jadi Sandi Nation 5.0 itu adalah suatu program kerja yang diinisiasi oleh Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno. Dan beliau ini menginisiasi program ini untuk anak-anak yang memang punya fokus di bidang kewirausahaan gitu. Jadi dari umur sekitar 18-25 tahun yang mana mereka punya rencana bisnis atau sudah punya rencana bisnis, mereka tuh bakalan dilatih dan juga dikasih arahan gitu untuk menjalankan bisnisnya mereka supaya lebih terstruktur kayak gitu. Waktu itu aku akhirnya bisa nemu si Sandi Nation 5.0 ini karena aku lihat postingannya Pak Sandiaga gitu. Jadi ada
hal-hal yang wah kayaknya seru gitu kan. Beliau ini bareng sama anak-anak pebisnis atau pengusaha yang masih muda, dan di situ mereka pitching di depan Pak Sandiaga Uno. Terus udah deh dapat investasi di situ buat pendanaan bisnisnya mereka. Nah, ketika aku melihat itu aku kayak, ih kok menarik banget gitu. Akhirnya aku coba deh. Iya, aku coba ikut. Terus habis itu alhamdulillahnya keterima. Wah, di situ. alhamdulillah. Buat proses seleksinya sendiri kayak gimana tuh Kak? Waktu itu aku proses seleksinya ini ngajuin proposal bisnis. Jadi dari mulai financial planning, terus juga visi misi bisnis dan struktur organisasi dan lain-lainnya, itu aku bikin dalam satu proposal, aku ajuin ke mereka. Terus gak lama setelah itu udah sih dapat announcement kalau misalnya lolos, dan langsung ke ininya, workshop pertamanya gitu, datang ke Bogor. Wah, Gitu. keren Gitu. keren banget. Oh iya Kak, ini. Nah, terus di situ waktu di acara Sandy Nation 5.0 itu Kakak ngapain aja Kak? Oke. Nah, untuk Sandy Nation ini kita udah berjalan hampir 3 minggu. Jadi untuk kegiatannya itu seputar workshop dan juga pelatihan di bidang bisnis. Biasanya materi-materinya itu nggak jauh-jauh dari gimana caranya kita bisa menghandle bisnis kita, dari mulai cara bikin konten, terus juga cara bikin website, landing page, terus abis itu juga kita diarahin gimana caranya bikin perizinan bisnis supaya nantinya bisnis kita ini bisa ada secara legalitas pemerintahan kayak gitu. Terus akhirnya udah berjalan, dan minggu depan itu mau ada semacam mentoring yang mana nanti hasil dari tugas-tugas yang kita udah kerjain itu bakal dapat arahan dan juga feedback dari mentornya kayak gitu. Wah, seru banget ya. seru. Jadi kita nggak cuman ngasih output, tapi beneran sama mereka itu dikasih arahan dan juga masukan gitu. Ketika kita ada yang salah, sama mereka beneran, ayo nih cara kamu tuh bukan kayak gitu loh, harusnya kayak gini loh yang benar kayak gitu. Berarti kayak dibimbing dan diarahkan gitu ya Kak. Betul. Sangat merangkul buat wirausaha muda. Iya, karena kan apa ya, sekarang itu mungkin banyak anak-anak yang pengen nih punya bisnis, pengen punya usaha sendiri gitu ya, tapi mungkin dari mereka sendiri tuh bingung ini mulainya dari mana ya. Ya kan, yang kayak aku harus kayak gimana nih supaya bisa beneran ngeimplementasiin bisnis aku kayak gitu. Kayaknya kalau yang mikir mulainya dari mana aku juga termasuk sih Kak. Ada kemauan kan, tapi kayak aduh bingung gitu. Ini mulai dari mana? Untungnya kita bisa sharing. Bener. Oke, lanjut nih. Kalau misalkan dari acara Sandy Nation 5.0 ini sendiri, apa sih Kak yang paling berkesan? Oke. Untuk Sandy Nation ini sendiri, menurut aku salah satu hal yang paling berkesan adalah ketika aku ngeliat anak-anak muda. Di situ kan campuran ya, ada yang masih kuliah, ada yang masih SMA. Aku ngeliat ada banyak anak SMA, mereka tuh masih SMA kelas 1, kelas 2 udah punya bisnisnya tuh bisnis yang menurut aku out of the box, dan aku tuh nggak kepikiran ada produk itu kayak gitu. Dan cara mereka itu ngasih atau ngedelegasiin idenya mereka itu beneran yang terstruktur dan memang rinci loh, kayak ini loh produk yang mau aku bawain. Dan cara mereka itu nge-eksekusi produknya beneran yang matang banget gitu, terstruktur banget, bahkan udah berjalan sekitar 2 tahun gitu. Berarti kan mereka udah ngejalanin itu dari SMP gitu kan. Iya, kayak wow, itu menurut aku amazed banget sih, itu keren banget gitu. Jadi salah satu hal yang paling berkesan, aku bisa dapat banyak insight dari orang-orang baru yang mana mereka ini punya visi misi yang sama aku kayak gitu. Bener. Jadi bisa ngelihat juga ya dari teman-teman yang mungkin udah mulai duluan, dan juga mereka udah lebih tahu lah dari kita dan bisa memotivasi kita karena mereka juga punya visi misi yang sama kayak kita. Bener. Nah, oke nih Kak. Terus kira-kira ada nggak sih perubahan yang spesifik gitu yang Kakak rasain setelah Kakak ikut Sandy Nation 5.0 ini? Oke. Nah, waktu itu sebelum aku ikutan Sandy Nation, aku tuh masih belum ada legalitas secara perizinan di bisnis aku di Healthy Hijab. Tapi sekarang karena udah diarahin buat bikin legalitas itu sendiri, akhirnya alhamdulillah Healthy Hijab udah bisa dapat kepercayaan di bisnis kepemerintahan kayak gitu. Oke,
sekarang kita bakalan nanya sedikit nih Kak. Kira-kira Kakak tuh kan udah banyak pengalaman nih, tapi Kakak juga udah sempet cerita pengalaman Kakak tuh nggak cuma di satu bidang, tapi udah ikut lomba, terus organisasi, kepanitiaan, bahkan program-program yang exchange yang kayak udah internasional lah gitu ya. Nah kira-kira Kakak pernah gagal juga nggak sih Kak? Oke, gagal. Pasti banget pernah gagal. Gagalnya itu mungkin apa ya, lebih pada saat aku itu di bidang bisnis. Jadi pada saat itu aku ngerasa yang jatuh bangunnya tuh kerasa banget di Halsey Hijab itu, karena aku kan berdua doang ya sekarang ya. Jadi untuk tim intinya sebenarnya berdua aja, cuman ada beberapa tim yang bisa dibilang part time atau freelance. Jadi mereka tuh nggak tetap gitu. Nah di Halsey Hijab karena memang aku tuh cuman berdua, salah satu partner aku Olive, dia ini fokusnya di CMO atau Chief Marketing Officer, dan aku itu di bidang CFO atau Chief Finance Officer gitu. Jadi menurut aku susah banget buat bisa ngebalancing antara satu bisnis dan kita tuh ngejalannya berdua doang kayak gitu. Terus akhirnya at the same time aku pernah ngerasain dimana yang struggle banget buat mengelola gimana caranya supaya produk yang masuk atau produk yang aku beli ini bisa keluar lagi kayak gitu. Aku tuh struggle-nya di situ. Jadi kayak gimana ya caranya bisa produk-produk yang memang aku ini sudah beli, udah aku taruh gitu ya di pabrik aku sendiri, ini tuh bisa keluar lagi kayak gitu. Jadi itu sih menurut aku salah satu hal yang sangat struggle yang aku alamin kayak gitu. Oke, mungkin lanjut aja langsung ya Kak. Nah Kak kan ini termasuk ini ya aktif di media sosial. Nah kira-kira kalau misalkan dari Kakak sendiri, gimana sih peran media sosial dalam membangun citra yang positif sebagai akademis sekaligus entrepreneur? Oke, sosial media menurut aku salah satu hal yang sangat amat membawa impact yang lumayan besar di aku, karena aku kan nyoba buat bangun personal branding itu waktu aku semester 3 atau 4. Jadi semester 3 atau 4 di situ aku nyoba. Mungkin tadi aku udah sempat mention juga ke Kakak Menteri gitu ya, terkait di bidang personal branding itu sendiri. Jadi pada saat itu aku tuh malu banget buat ngepost sesuatu kayak gitu. Aku beneran yang ini kira-kira aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya tidak mendengarkan komentar-komentar negatif gitu dari orang lain gitu. Terus akhirnya aku nyoba ngepost salah satu videonya tuh ceritanya aku kayak ngepromosiin agenda atau proker gitu. Terus habis itu dari situ aku mulai nih pede ngepost satu, karena komentarnya tuh ngasih feedback yang positif semua. Nah setelah itu aku coba ngepost lagi, terus akhirnya aku coba konsistenin setiap minggu minimal 3 kali kayak gitu. Nah dari situ akhirnya karena udah lumayan banyak konten yang aku produksi, banyak banget dapet tawaran-tawaran baru gitu. Misalnya tawaran jadi pemateri atau misalnya jadi juri, dan tawaran-tawaran buat ini mempromosikan atau endorse barang kayak gitu ataupun jasa gitu. Jadi menurut aku media sosial ini salah satu platform yang membuka peluang besar buat aku kayak gitu. Wah keren banget sih, lagi seru-serunya, tapi sayang banget nih Kak, kita udah sampai di penghujung episode. Nah tapi sebelum itu mungkin kalau misalkan dari Kak Nikma sendiri, ada nggak sih Kak target jangka panjang yang pengen Kakak capai, kayak entah dari karir, pendidikan, atau bahkan dari bisnis itu sendiri? Oke. Kalau target jangka panjang aku, karena mungkin aku ini suka banget gitu ya bergelut di bidang perdagangan atau jual beli gitu ya. Jadi target kedepannya adalah aku pengen bisa memfokuskan diri aku ke bidang bisnis Halsey Hijab, dan salah satu project yang aku lagi buat juga sekarang ada digital agency yang fokusnya itu di bidang UMKM kayak gitu. Jadi aku pengen explore dan ngembangin itu sih, namanya House of Halsey. Jadi House of Halsey ini memang digital agency yang mereka ini membantu UMKM supaya mereka bisa mencapai target-target engagement mereka di bidang sosial media kayak gitu. Oke. Semoga lancar ya Kak. Amin.
Amin. Semoga lancar dan juga semoga tercapai. Nah, oke nih Kak. Dan terakhir banget nih, Kak Nikma kan udah ngebuktiin ya kalau misalkan jadi mahasiswa aktif, mahasiswa berprestasi, pebisnis dan public speaker itu possible banget. Nah, kira-kira apa sih pesan Kakak buat teman-teman di UB yang juga mungkin lagi berjuang untuk mengejar mimpi mereka? Oke, kalau misalnya menurut aku pesan dari aku, ketika kita itu sedang berjuang, baik itu perjalanan yang kecil, gak apa-apa kita coba laluin aja, karena perjalanan kecil ini bakalan jadi cerita kita di esok hari ataupun di masa depan yang mana bisa menjadi perubahan atau perjalanan yang luar biasa, yang besar gitu. Jadi jangan takut gagal itu adalah salah satu proses kita dalam menuju kesuksesan kayak gitu. Pokoknya terus bermimpi dan bermimpilah setinggi-tingginya, karena nggak ada mimpi yang tidak mungkin ketika kita sudah berusaha kayak gitu. Asik. Quotes hari ini ya. Mungkin dari Sobat Mori boleh didengerin banget nih. Oke Sobat Mori, tadi kita udah ngobrol banyak nih bareng Kak Nikmah, mulai dari kisah semasa SMA, perjuangan masuk kuliah, dan juga sampai bagaimana membangun personal branding di tengah kesibukan akademik. Kita juga udah sempet nyinggung nih tentang study action yang udah pernah diikuti sama Kak Nikmah, sekaligus juga Sandi Nation 5.0. Nah, selanjutnya kita juga udah dapet nih insight yang sangat berharga tentang pentingnya bahasa Inggris, manajemen waktu, dan juga semangat untuk terus berkembang. Terima kasih kepada Kak Nikmah karena sudah menyempatkan waktu dan membagikan wawasannya kepada kita dan juga pendengar. Kami berharap semoga episode ini dapat memberikan motivasi bagi para pendengar dan juga memberikan semangat supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk berproses dan juga aktif di lingkungan Universitas Brawijaya. Oke, jangan lupa untuk mengikuti podcast Jejak Memori untuk episode berikutnya. Tetap melangkah, terus berkarya, dan juga ciptakan jejak memorimu. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.